وجملنا بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Inilah kisah nyata bisa gratis 2 kali naik haji dan umroh ke Mekah dan Madinah akibat seorang murid patuh dan istiqomah dengan amalan, doa dan zikir yang diajarkan gurunya. Naik haji dan umroh adalah impian dan idaman setiap muslim muslimah. Simak video ini, siapa tahu giliran Anda sekalian dimampukan, dimudahkan Allah naik haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat beriman, channel Rakam Aswaja yang selalu dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Jazakumullah khairan kasiron, tetap setia untuk menyimak di channel ini. Semoga pemirsa diberikan kesehatan yang sehat walafiat, umurnya yang barokah, dimudahkan menyemput rezekinya, dilunaskan amanah hutangnya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya akan bagikan sepenggal kisah nyata penuh hikmah yang menginspirasi saya untuk membagikan kepada pemirsa sekalian dari seorang guru madrasah yang selalu taat menjalani ibadahnya dengan istiqomah dan ikhlas terhadap apa yang diajarkan oleh sang gurunya, dan tidak sia-sia pengorbanan menjalani suatu amalan yang mengantarkan atas cita-citanya menuju Baitullah yang tanpa disangka-sangka, tanpa biaya sepeser pun. Bukannya tanpa syarat apapun yang harus dijalaninya, tentu ada amalan khusus yang mendukungnya. Dengan berdoa hanya satu permintaan saja, yaitu mengharapkan Allah memberikan kemudahan, memampukan menuju Baitullah Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Memang banyak jalan menuju Baitullah ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bisa melalui suatu laku amalan, doa, zikir, atau mempunyai kemampuan secara finansial dengan atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah impian dan idaman bagi setiap umat Islam sedunia, yang sekaligus sebagai kewajiban bagi seorang muslim muslimah yang sudah memenuhi syarat menjalani rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah. Berikut kisahnya. Kisah nyata ini diceritakan dari seorang guru madrasah yang juga sebagai murid ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau adalah ayahanda dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang biasanya akrab kita kenal dengan sebutan Gus Mus di Kota Rembang, Jawa Tengah. Sekitar tahun 1990-an, guru madrasah tersebut pernah menghadap kepada sang gurunya, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan mengutarakan keinginannya yang belum terpenuhinya, yaitu ingin berangkat haji ke Tanah Suci Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Singkat ceritanya, sang guru Kiai Haji Bisri Mustafa memberikan amalan khusus kepada murid kesayangannya itu supaya keinginan untuk beribadah naik haji ke Tanah Suci segera terwujud. Guru madrasah itu pun segera mengamalkan apa yang dipesankan oleh sang guru, yaitu yang pertama,
melaksanakan sholat tahajud setiap malam 2 rakaat dengan membaca pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah salam membaca amalan, doa dan zikir sebagai berikut. Yang pertama membaca istighfar 70 kali. Yang kedua membaca sholawat Nabi 100 kali. Serta yang ketiga membaca Asmaul Husna ya Syakur 1000 kali. Istighfar yang dibaca adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca 70 kali. Yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tiada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian dilanjutkan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 100 kali. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kemudian membaca Asmaul Husna dengan lafalnya ya Syakur, dibaca 1000 kali. Yang artinya, ya Syakur, wahai yang maha pembalas budi. Maknanya yaitu Allah sangat menghargai rasa syukur dari setiap hamba-hambanya. Dilanjutkan dengan membaca doa Ismul Adzam. Siapa yang menyebutkan nama Allah daripada nama Allah yang agung tersebut, maka akan diijabah doanya. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Dibaca 1 kali. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena segala puji hanya untukmu. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya, aku memohon kepadamu. Diteruskan membaca doa kemudahan menuju Baitullah Al-Haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Dibaca 3 kali. Yang artinya, ya Allah, berilah karuniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Kemudian ditutup dengan membaca sholawat kepada Nabi, dibaca 1 kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman. Yang artinya, semoga dilimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang umi beserta keluarga dan sahabatnya dengan salam keselamatan yang sesungguhnya. Kemudian guru madrasah itu pun benar-benar mengamalkannya dengan istiqomah dari sang guru Kiai Haji Bisri Mustafa tanpa terlewati setiap malamnya. Hingga tibalah suatu hari guru madrasah tersebut didatangi seorang tamu, seorang lelaki muda yang gagah dan tampan yang tak dikenalnya. Rupanya ia merupakan alumni madrasah Qudsiyah di Kudus. Kepada beliau, lelaki ini mengaku bahwa saat ini tengah menjabat sebagai seorang petinggi ABRI berpangkat kolonel. Setelah mengenalkan dirinya, tamu lelaki tersebut bertanya, apakah Pak Guru masih mengajar di Qudsiyah? Dan guru itu pun menjawab, masih mengajar. Lalu kolonel tadi kembali bertanya, naik apa? Guru madrasah itu pun merasa aneh dengan pertanyaan ini karena posisi tempat tinggal madrasah
dan rumahnya yang tak begitu jauh. Tentu saja tidak ada jawaban lain selain naik sepeda yang pantas untuk dijawab saat itu. Tak disangka sebelumnya, setelah mendengar jawaban naik sepeda, kolonel muda tersebut berujar dengan amat serius, "Bagaimana kalau Bapak Guru saya belikan mobil?" Guru madrasah itu pun tertegun dan diam sambil berkata di dalam hatinya, betapa berbudinya mantan murid yang satu ini. Lama tidak bertemu, kini jauh-jauh mendatangi guru masa kecilnya untuk menawari sebuah mobil gratis. Sebuah mobil yang dimaksud untuk mengganti sepeda tua yang biasa dipakai berangkat mengajar ke madrasah. Guru madrasah itu pun merasa geli rasanya mengingat betapa kebiasaan para murid di madrasahnya yang sering menunggak bayar SPP. Sekarang malah ada murid yang menawari mobil baru gratis lagi. Guru madrasah itu pun tidak kuat untuk menahan nangisnya karena begitu terharu, begitu baik hatinya kolonel mantan muridnya ini. Tak ingin berlama-lama hanyut dalam keharuan, guru madrasah kemudian memutuskan untuk menawar bakal hadiahnya. Kemudian guru madrasah seraya berkata, "Kalau misalkan saya minta ganti selain mobil, bisa enggak ya?" Tawarnya kepada kolonel muda itu. "Selain mobil, apa itu?" tanya kolonel. Dijawab guru madrasah itu dengan mantap, "Naik haji." Kemudian kolonel tersebut menimpalinya, "Oh, naik haji, tentu saja bisa." Jawaban kolonel ini sekaligus menjawab doa guru madrasah yang berkeinginan untuk naik haji yang telah diikhtiarkan tiap malam berdoa istiqomah dengan mendirikan sholat tahajud serta berzikir ya syakur seperti yang diajarkan sang gurunya yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Itu memang mujarab. Setelah sukses mengamalkan Asmaul Husna ya syakur, beliau mengajak keluarganya untuk turut serta mengamalkannya setiap malam. Dan benar adanya, beberapa tahun kemudian beliau bisa berangkat lagi ke Tanah Suci naik haji untuk yang kedua kalinya. Diajak seorang yang kaya secara gratis tanpa membayar ongkos naik hajinya. Jika yang pertama beliau berangkat haji sendiri, untuk haji yang kedua ini mengajak istrinya. Pemirsa sahabat beriman ragam aswaja yang dirahmati Allah, begitulah Allah memberikan jalan bagi siapa yang dikehendakinya dengan perantara yang kadang tak terduga, termasuk dengan mewiridkan Asmaul Husna ya syakur. Guru madrasah yang saya ceritakan ini adalah tidak lain seorang ulama karismatik ahli tafsir, yaitu Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah, yang pernah menjabat sebagai Mustasar atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun tugas 2010 hingga 2015. Ikuti jejak beliau dengan mengamalkan amalan ini, walaupun untuk bisa berangkat haji era sekarang harus menunggu lama hingga sampai 30 tahun karena mengikuti aturan yang ada di sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia. Walaupun kita tidak bisa menunaikan haji secepatnya, setidaknya kita bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah Al-Haram dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah pun tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan manfaat
dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsanal jasa. Wa jasallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.